Karena aku awalnya tuh ngerasa bahwa aku tuh melari dari panggilan gitu. Mungkin seperti Yunus gitu yang lari dari panggilannya, tetapi akhirnya aku ngeliat kan ada banyak nih gereja tuh saling bersaing gitu. Saling bersaing. Yang jemaat ini ngambil jemaat ini ngambil jemaat ini. Jadi awalnya aku bingung kan mau ngapain, aku ngelakuin banyak banget hal, aku mencari gitu. Ini gue baru selesai SMA nih, gue mau ngapain? Apakah gue mau kuliah bisnis? Apakah gue mau kuliah ekonomi? Apakah gue mau masuk tentara? Apakah gue bisa jadi lawyer? Jadi banyak nih aku pengen nih sebenarnya. Ada itu sekitar setahunan tuh aku mikir kira-kira apa ya, sambil aku ngikut papa pelayanan juga kan. Ikut papa pelayanan, so aku sambil mikir kira-kira apa ya. Aku ketemu teman-teman papa yang hebat di dalam dunianya. Ada lawyer hebat, ada pengusaha hebat, ada politikus hebat. Pokoknya aku belajar tuh dari mereka. Kira-kira apa nih aku bisa dapat dari mereka? Kira-kira aku mau jadi seperti yang mana nih? Tapi jadi ngelucut. Akhirnya aku tanya sama papa, "Pah, gimana kalau aku sekolah pendeta? Gimana kalau sekolah Alkitab?" "Hah, serius nih?" Iya, cepet deh. Langsung akhirnya didaftarin pada saat itu. Sebenarnya aku dari kecil tuh aku udah tahu gitu bahwa wah kayaknya panggilan aku untuk menjadi pendeta, karena ketika aku melihat papa, aku tuh bisa bayangin kayak itu aku gitu. Ketika aku melihat papa, aku sama aja ngeliat aku tetapi udah senior gitu. Jadi aku tahu bahwa aku tuh memiliki panggilan itu. Karena aku awalnya tuh ngerasa bahwa aku tuh melari dari panggilan. Mungkin seperti Yunus gitu yang lari dari panggilannya, tetapi akhirnya Tuhan tangkap kembali. Dulu aku tuh aku ke gereja, cuman aku nggak kenal siapa-siapa di gereja. Aku nggak punya temen di gereja. Jadi aku bener-bener cuma datang, terus udah nemenin papa sudah. Tapi lama-lama makin dewasa, aku makin berteman sama orang-orang di gereja, makin ngobrol, makin ikut kebaktian youth, kebaktian teens. Akhirnya pertama kali diundang tuh waktu itu pas zaman COVID 2022 ya kalau nggak salah. Itu gemeterannya setengah mati. Terus wah itu udah persiapannya udah kayak dunia mau berakhir, mungkin sampai keringet dingin mikirnya aduh gimana nih besoknya gimana nih. Tapi akhirnya ya udah jalanin aja. Akhirnya aku doa terus sama Tuhan, aduh udah nggak tahu lagi harus gimana. Tapi aku yakin Tuhan pasti bisa bantu aku, dan di youth itu aku udah yakin bahwa ini waktunya aku menjadi berkat untuk anak-anak muda. Karena aku lihat banyak anak muda yang kasihan, banyak anak muda yang butuh kasih Yesus sebenarnya. Banyak anak muda yang tidak merasakan kasih dari orang tua, tidak merasakan kasih dari keluarga, tidak merasakan kasih dari teman. Mungkin ada banyak juga yang trauma. Jadi aku yakin bahwa aku pelayanannya tuh untuk anak-anak muda, supaya mereka tuh merasakan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih dari Allah Bapa gitu sih. Zaman sekarang anak muda tuh gampang bosen, jadi aku tuh harus cari cara gimana mengemas gitu, gimana sih cara bikin biasanya yang kebaktian yang formal banget dengan segalanya jadi lebih santai, lebih seru. Itu yang aku coba bikin dengan bikin podcast, dengan bikin acara-acara hangout, dengan bikin pokoknya hal-hal yang seru lah di dunia gereja, dunia pelayanan. Kita gak boleh lupa harus ada firman Tuhannya, itu sih. Aku pengen lihat anak-anak muda tuh ngerasa kayak ada pride gitu. Ketika aku dekat sama Yesus, ketika aku melayani Tuhan, ketika aku datang ke gereja, mereka tuh bisa ngerasa bangga. Aku pengen dekat sama Tuhan tuh bisa menjadi kayak semacam tren gitu. Tetapi bukan hanya tren yang sesaat, tetapi yang mereka bisa rasakan seumur hidup. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 21. Kita bisa mengabarkan Injil, kabar baik atau nama Yesus itu melalui sosmed, itu tempat yang paling tepat. Kenapa? Karena orang yang kita nggak kenal, orang yang jauh sekalipun, bisa aja mereka lagi lihat HP, mereka lagi sedih, lagi meneteskan air mata, mereka lagi stres, baru ada masalah, tetapi mereka melihat, oh ternyata Yesus mengasihi saya ya. Walaupun mungkin saya nggak pernah ke gereja, tapi Yesus mengasihi saya. Dan itu bisa membuat mereka bertobat gitu. Melalui sosmed tuh bisa menjangkau
orang di provinsi manapun gitu, bahkan sampai luar negeri. Ada yang sering orang komen dari Sabah, Malaysia, ada yang dari Inggris lah, ada orang Indonesia yang kerja di luar, itu luar biasa banget sih. Boleh gak sih orang Kristen minjem uang? Nah, ini menarik. Aku seneng dan bersyukur banget melayani sama Papa, karena menurut aku melayani Tuhan adalah hal yang indah, apalagi sama Papa. Karena aku juga jadi belajar gitu, kira-kira oh Papa seperti apa sih, Papa seperti apa di mimbar, tapi seperti apa juga ketika turun mimbar. Gimana sih Papa tuh kalau lagi ke daerah, itu gimana tuh Papa cara sama orang yang gimana, kan budayanya berbeda, tapi gimana sih Papa menyesuaikan gitu. Jadi aku happy banget sih kalau disuruh melayani sama Papa. Gereja ini gak ada listrik ya. Waktu itu mau Natalan, terus aku ngeliat kan ada banyak nih gereja tuh saling bersaing gitu. Saling bersaing. Yang jemaat ini ngambil jemaat ini ngambil jemaat ini. Cuma aku percaya gereja tuh harusnya saling bergandengan tangan gitu. Kalau ada gereja yang lebih diberkati, kenapa gak kita bantu yang susah? Jadi awalnya aku datang kecil-kecilan doang, bikin di daerah Jakarta waktu itu. Terus rame, antusias orang juga luar biasa. Terus pendetanya seneng banget. Ya udah aku cobalah bikin skalanya sedikit lebih besar lagi di NTT waktu itu. Aku datang sana kan, aku kira ya paling ini, tiba-tiba nangis pendetanya. Saya kemarin baru berdoa, kiranya ada yang bantu, bener-bener Bapak itu seperti jawaban dari Tuhan bagi saya. Sampai nangis, ada pendeta yang sampai nangis bilang, aduh saya jujur saya terharu, belum pernah ada orang yang kayak gini. Terus ya aku jadi mikir, wah Tuhan tuh begitu dahsyat ya, maksudnya orang berdoa dan Tuhan taruh di hati aku untuk membantu. Yang hebat bukan aku, tetapi yang hebat adalah Tuhan gitu. Mimpi aku tuh bisa bedah gereja, bedah rumah ibadah tuh bisa sampai ke 38 provinsi di Indonesia. Itu mimpi aku dan semoga bisa terwujud. Ini kita lagi bikin, udah di NTT, udah di Jakarta, bentar lagi ke Sulawesi Barat, ke Mamuju, ke desa Bau-Bau kalau nggak salah. Pokoknya Sulbar berikutnya, semoga bisa 38 provinsi. Jujur rasanya tuh happy banget, happy dan bersyukur sih. Kenapa happy? Karena aku tuh orang yang seneng ngeliat orang seneng. Ada orang yang aduh makasih banyak ya. Itu tuh aku ngerasa kayak semua capeknya tuh jadi terbayar gitu. Yang itu pertama seneng, yang kedua bersyukur. Kenapa? Karena ternyata di daerah tuh masih susah banget. Bahkan ada yang harus diem-diem ibadah, ada yang tempatnya juga masih susah banget, ada yang tempatnya tuh nggak bisa masuk mobil. Kita ke NTT tuh kita mungkin setengah jam mungkin kita harus naik motor bener-bener dari atas ke bawah gitu. Jadi bener-bener kayak jujur di Indonesia di pelosok-pelosok tuh masih banyak yang kasihan. Jadi aku bersyukur banget, tapi aku makin semangat terbakar-bakar untuk membantu sih. Ada quote kan yang bilang what would Jesus do, ya kan? What would Jesus do? Dan aku selalu mikir kira-kira apa yang Yesus lakuin sih kalau Yesus hidup di zaman sekarang. Kira-kira kalau Yesus ada melihat orang-orang berdosa, atau Yesus ada melihat gereja-gereja yang masih seperti ini, apa sih yang bisa Yesus apa yang akan Yesus lakukan gitu. Tapi aku selalu ingat firman Tuhan yang mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi itu yang buat aku tuh makin semangat gitu. Nggak boleh setengah-setengah apapun yang kita lakuin, mau itu pelayanan, mau itu pekerjaan, mau itu bantu rumah Tuhan, mau itu di gereja, mau itu di sekolah. Pokoknya lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati. Dan itu firman Tuhan yang selalu aku pegang.